Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di perjalanan Abu Sirih. Malam ini kita berada di daerah Purwakarta, perbatasan Bandung. Ya, malam ini sekarang tanggal 20 ya, karena ini udah hari Senin. Ya, udah sekitar jam 1 kurang, jam 1 malam kurang. Jadi ini barusan Pak Abu minta saya untuk membacakan 9 ruh pada manusia, ya Bu ya. Iya. Ya, langsung saya bacain ya. Iya. Ini saya bacain, buat yang malas baca tinggal dengerin aja ya. Ini saya ambil dari sumbernya dari menurut ilmu batin, pada diri manusia terdapat 9 jenis ruh. Masing-masing ruh mempunyai fungsi sendiri. Nah, ke-9 macam roh yang ada pada manusia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah roh idolpi. Roh idolpi adalah roh yang sangat utama bagi manusia. Roh idolpi juga disebut johar awal suci, karena roh inilah maka manusia dapat hidup. Bila roh tersebut keluar dari raga, maka manusia akan mati. Roh ini sering disebut nyawa. Roh idolpi merupakan sumber dari roh-roh lainnya. Tetapi sebaliknya, kalau salah satu roh yang keluar dari raga, maka roh idolpi tetap akan tinggal di dalam jasad dan manusia itu tetap hidup bagi mereka sudah sampai pada irodat Allah atau kebatinan tinggi. Yang kedua adalah roh robani. Ya, roh robani adalah roh yang dikuasai oleh diperintah oleh roh idolpi. Alamnya roh ini ada dalam cahaya kuning, dia tak bergerak. Bila kita berhasil menjumpainya, maka kita tak mempunyai kehendak apa-apa, hati pun terasa tentram, tubuh tak merasakan apa-apa. Yang ketiga adalah roh rohani. Roh ini pun juga dikuasai oleh roh idolpi. Karena adanya roh rohani ini, maka manusia memiliki kehendak dua rupa. Kadang-kadang suka sesuatu, tapi di lain waktu dia tidak menyukainya. Roh ini mempengaruhi perbuatan baik dan buruk. Roh inilah yang menempati pada 4 bagian hawa nafsu manusia, yaitu nafsu luamah, nafsu amarah, nafsu supiah, nafsu mulamah. Terus yang keempat adalah roh nurani. Roh nurani di bawah pengaruh roh idolpi. Roh nurani ini mempunyai pembawaan sifat terang. Karena adanya roh ini menjadikan manusia yang bersangkutan menjadi terang hatinya. Kalau roh nurani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut hatinya menjadi gelap dan gelap pikirannya. Roh nurani ini hanya menguasai nafsu mutmainah saja. Maka bila manusia ditunggui roh nurani, maka nafsu mutmainahnya akan menonjol, mengalahkan nafsu-nafsu lainnya. Hati orang itu jadi tentram, perilakunya pun baik dan terpuji. Air mukanya bercahaya, tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, tidak protes bila ditimpa kesusahan, suka, sedih, bahagia, menderita dipandang sama. Yang kelima adalah roh kudus. Roh kudus ini yang dibawa kekuasaan roh idolpi juga. Roh ini mempengaruhi orang yang bersangkutan mau memberi pertolongan kepada sesama manusia, mempengaruhi berbuat kebaikan, kebajikan, dan mempengaruhi berbuat ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Yang keenam adalah roh rahmani. Rahmani, roh di bawah kekuasaan roh idolpi pula. Roh ini juga disebut roh pemurah karena diambil dari kata rahman yang artinya pemurah. Roh ini mempengaruhi manusia bersifat sosial dan suka memberi. Ya, yang ketujuh adalah roh jasmani, roh yang juga di bawah kekuasaan roh idolpi. Roh ini menguasai seluruh darah dan urat saraf manusia. Karena adanya roh jasmani ini, maka manusia dapat merasakan adanya rasa sakit, lesu, lelah, segar, dan lain-lainnya. Bila roh ini keluar dari tubuh, maka ditusuk jarum pun tidak akan terasa sakit. Kalau kita berhasil menjumpainya, maka wujudnya akan sama dengan kita, hanya berwarna merah. Roh jasmani ini menguasai nafsu amarah, nafsu hewani. Nafsu hewani ini memiliki sifat dan kegemaran seperti hewan, misalnya malas, suka bersetubuh, serakah, suka menang sendiri, dan lain sebagainya.
Nah, yang ke-8 roh nabati, ialah roh yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan. Roh ini juga di bawah kekuasaan roh Idolpi. Yang ke-9 adalah roh rewani, ialah roh yang menjaga raga kita. Bila roh rewani keluar dari tubuh, maka orang yang bersangkutan akan tertidur. Bila orang tertidur bermimpi dengan arwah seseorang, maka roh rewani ini roh rewani dari orang yang bermimpi itulah yang menjumpainya. Jadi mimpi itu hasil kerja roh rewani yang mengendalikan otak manusia. Roh rewani ini juga di bawah kekuasaan roh Idolpi. Jadi kepergian roh rewani dan kehadirannya kembali diatur oleh roh Idolpi. Demikian juga roh-roh lainnya dalam tubuh sangat dekat dengan hubungan dengan roh Idolpi. Ya, demikianlah sekilas penjelasan 9 roh pada tubuh manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jadi gini ya kan, kebenaran itu satu ya, direbutin semua orang. Kita jadi belajar aja. Nah, orang juga semua merasa benar ya, karena benar itu satu ya, milik Allah. Tapi kita selalu merasa benar. Jadi kita mau belajar ya. Posisi saya adalah salah ya. Kenapa? Lagi belajar benar. Yang benar itu tetap satu ya, milik Allah. Tapi kenapa orang mengaku benar? Nah, ya itu mah terserah, namanya benar lagi direbutin semua orang ya. Semua orang pasti merasa benar, tidak merasa salah. Kalau saya ini belajar lagi salah ya, lagi merasa salah, ingin belajar benar ya. Mudah-mudahan rekan teman sahabat memaklumi ya kalau ada salah-salah kata dari saya, karena saya itu tempatnya bodoh pohon jeung balangan. Jadi ya saya lagi belajar benar ya, tapi posisi saya lagi salah ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.